Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Man yatala'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyati bi an yastura 'ala al-mudhnimin wa yahluna 'ala al-dhalimin wa yasfaha 'anil jahilin wa yuhsina lil musii'in wa yar'afa bi'ibadillahi ajma'in. فمن لم يتصف بذلك كان اطلاعه فتنة عليه. Barang siapa diperlihatkan oleh Allah akan kekurangan hamba-hamba Allah dan dia tidak mengamalkan akhlak kasih dan sayang sebagaimana kasih sayangnya Tuhan, yaitu hendaklah orang yang dilihatkan aib dan kekurangan orang ayyasura 'alal mudhnibin, ia menutupi akan dosa-dosa orang yang berdosa, wa yahluma 'alal zalimin, dan ia menahan emosi dan marahnya hingga mendoakan sebab emosi tadi orang zalim dapat musibah. Dia menahan itu semua. Wa yuhsina ilal musii'in, sifat kasih sayang Tuhan yang ketiga, wa yasfaha 'anil jahilin, memaafkan orang-orang yang jahil yang kada tahu kisah. Wa yuhsina ilal musii'in, dan bisa berbuat baik tetap kepada orang yang bersalah dan berbuat dosa. Wa yar'afa bi'ibadillahi ajma'in, dan selalu bersifat kasih sayang dengan hamba Allah semuanya. Pemandan yang tersebut dibalik, barang siapa tidak bersifat dengan yang telah disebutkan di atas, karena Allah adalah melihatnya hanya akan aib orang itu fitnatan alaih, itu menjadi bala lawan kita. Ini akhlak yang harus kita usahakan. Kita tidak bisa dalam bergaul itu lepas dari tahu aib orang, pasti. Dan setiap aib yang kita lihat, kita itu harus mendoakan lawan orang yang punya aib itu agar ia diampuni, agar ia dapat rahmat. Dan seandainya ke kita ia jahat, kita memaafkan dan masih sanggup berbuat baik. Ini yang disebut akhlaqur rahman, akhlak Allah yang harus ditiru. Akhlak Allah yang harus dicontoh. Namun pada kenyataannya fakta kita bila melihat aib orang itu akan meja berjalan jauh-jauh sagan mahabarakan aib itu aja. Nah ini hebatnya.
Bojek dalas bojek, betaksi dalas betaksi, menyampaikan sebuah berita aib ke orang yang kita datangi. Nyo tahulah apa, tapi ini rahasia kita berdua jelas. Hakon menjadi bojek, betaksi, menyampaikan kisah aib orang yang kita tahu. Ini fitnah. Ini bala buat kita. Yang kedua, biasanya kita bila melihat aib orang itu, kita merasa harap pada orang itu. Karena ini punya kekurangan. Kita merasa punya kelebihan. Nah, berarti melihat lawan aib itu ada jadi aneh, malah jadi bala, nambahi dosa. Oleh karena itu, Salman Al-Madani radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada murid-muridnya, setiap pagi habis sembahyang subuh, setelah wirid semua selesai, hendaklah kita mendatangi Allah Ta'ala, meminta dan memohon kepada Allah agar orang-orang yang bersalah itu diampuni aja, agar orang yang bersalah itu diberi rahmat aja, agar orang-orang yang bersalah itu ditutupi aja aibnya, bahkan diberi rezeki yang banyak lagi halal. Walaupun beliau dihina, didustakan, disambati oleh orang, beliau tetap istiqamah datang melawan Allah dengan doa, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali dibaca habis sembahyang subuh. Hati kita ini berarti sudah ada terbuka hendak baik. Hendak baik. Orang jahat kita paling kada hendak baik. Membalas kada hendak, mendoakan kada baik kada hendak, menyumpahi kada hendak, malah datang lawan Tuhan meminta akan ampun. Berarti kan ciri hatinya hendak baik, hendak bagus, hendak baik lawan orang. Sekalipun nya indah didoakan bertambah nakal banget menyambati kita, banget mendustai kita, tetap ada nalapas Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Sidin berakhlak akhlaqur rahmah, kasih dan sayang. Sampai di dalam manakib itu tertulis, tidak naik pangkatku kepada Allah selain aku mengamalkan doa ini setiap habis sembahyang subuh. Hari-hari kita gagal terus biasanya. Pokoknya bila melihat aib orang tuh lo menyambati aja. Nah itu kita jauh yang wali. Dan kita bila melihat aib orang tuh lalu aja merasa harap pada orang lain. Cucuk aja ada bakal rahmat mati. Membakar rami iya. Kenapa? Ya memang akhlak kita kada kayak itu. Rasulullah udah ajarin kepada kita, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika beliau didustakan, dihina, difitnah, disakiti, bukan membalas tapi mengurus kepada Allah. Ya Allah, mun kada inya nang dapat petunjuk anaknya, mun kada anaknya cucunya, mun kada cucunya buyutnya, bukan membalas. Nah, Salman Al-Madani menuruti akan akhlak datunya, yaitu Rasulullah, dengan doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Kita mudah kayaknya ilmu didengar, tapi siapa yang istiqomah mengamalkan yang ini, kita untung bisa menyambati. Pokoknya bila melihat nang aib di awak orang tu umat kayak dapat berlian, himung mana hati. Nah itu riket ke hati.
rujat. Batu ingin batia pulang, kuya ke sana, kuya ke sini, tahulah ya. Tapi kita jalan rahasia berduaan. Nah, kita begini pulang, pokoknya pulang ke lain, kita jalan berduaan, ada tiga deh. Jangan pulang itu habar pulang, kita jalan berduaan, jadi empat tuh, kesekampungan. Kita jalan berduaan, tahuan pulang air. Lebih dari itu merasa harap pulang pada ini. Merasa bahwa seorang ini harap pada inya. Nah, itu kadang itu akhlak. Kadang itu akhlak orang soleh adalah mendoakan orang yang punya aib agar aibnya diampuni, agar dosanya diampuni. Nah ini modal hadisnya sederhana, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayang kepada orang yang di muka bumi, kau akan dapat kasih sayang orang di langit. Man yarhamu yurhamu. Siapa mengasihi orang, ini akan dikasihi Allah. Man la yarhamu la yurhamu. Siapa kada mengasihi, kada dikasihi juga. Sederhana hadisnya. Lianna zalika, karena melihat inya akan aib orang, yu'addihi ila ru'yati nafsih. Pertama, yang ada bagusnya itu mengakibatkan inya melihat kelebihan dirinya. Nah ini jadi salah nih. Kita bila melihat aib orang, kita masih punya keyakinan masih hebat dia dari kita. Kita baru satu melihat aib-aibnya. Di awal kita 10 aib yang kita tahu. Berarti kan masih bagus inya daripada kita. Paling-paling tahu kita inya tuh melahung. Sebiji aja. Sombong tahu kita di awak kita. Aplikasi riah belum terbuang di awak kita. Aplikasi sum'ah belum terbuang. Kita tuh belum aktif aja sombongnya. Cuma bila di tengah orang banyak aktif ke sombongnya. Bilanya bacaan aktif rianya. Aplikasinya belum hilang, belum terdelete lagi. 3, belum lagi suudzonnya, belum engkennya, belum pengolar beribadatnya. 5, inya hanya sebuting masih baik inya. Dan kita tahu hanya sebuting. Kenapa dengan beraninya kita memutuskan melihat aib orang sebuting harap unda pada inya? Datang di mana alasan? Buktinya ada. Nang malah bukti menunjukkan hina seorang pada inya. Ini jahatnya kita jadi hamba. Kadada akhlak lawan hambanya Allah. Oleh karena itu bertemu orang alim harap sedih. Nyata orang alim. Bertemu orang bungol masuk ke bagus inya menggawi dosa 1 balas 1 inya bungol. Ada kita 6 tahun ini 1 bisa balas 10 berarti untungnya. Nah, bertemu nang anum pulang harap inya berdosa sedikit aja hanya anum ada seorang itu hitung sekali sehari dia sama dia berdosa masih untungnya. Melihat orang ketuha pada kita harap sidin. Kenapa? Sidin lawas hidup banyak ibadat yang dikumpulkan sidin. Seorang anum sedikit aja hanya ibadat. Melihat orang gila, untung orang gila. Di mana untungnya aja? Ini ada berdosa betul aja. Seorang jadi tawaduk itu timbul. Merendah diri itu timbul. Ada rasa harap, rasa hebat, rasa mulia, rasa agak, koyok, sombong, muha. Di mana bukti harap? Sealim-alim orang kok takuni berapa jumlah bulu ketiak kan jawab. Berarti kan bungol. Bungol ada. Nah bila disambat orang bungol jangan tersinggung. Kenapa? Besar bungol. Ini kadang mbak disambat orang bungol tumpaskah jarahan. Nada sombongnya keluar. Nah, aplikasi sombongnya masih ada. Belum terdelete. Lalu aja tersinggung dihina orang tak.
ini saya senang sendiri berwasiat kepada murid-muridnya, begitu juga wali-wali yang lain, agar kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kalau orang berdosa itu disambati, dihina, untungnya kita apa? Untung kita apa? Malah yang untung didoakan. Kadakawa sudah melajari membimbing, kadakawa sudah mendoakan barang lagi. Mbah, memaksa orang yang jahat jadi baik, kadakawa sudah mendoakan barang lagi. Dan kalau mendoakan, kita masih lebih hina darinya. Titik-titik begitu akhlak. Kita masih lebih hina daripada ini. Quran bilang fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Oleh karena itu dalam Nasaihul Ibad hadis barang siapa membaca astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat itu 27 kali hadis yang subuh memintakan ampun segala seorang dan sebagian orang yang beriman supaya diampuni dia 27 kali dibaca, maka orang itu dimasukkan orang-orang kekasih Allah karena berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Ibrahim seorang ulul azmi yang punya tangkap tinggi dan luar biasa, ditagur oleh Allah. Apa mumpung sijin awal bila melihat orang zalim mati ya Allah, bila melihat orang zalim mati ya Allah. Akhirnya datang perintah menyembelih anak sijin sendiri. Kayak apa Tuhan? Kayak itu aku lawan hambaku. Itu nyaman aja mati. Kok mati gitu kan? Orang jolim mati, mati. Orang jolim mati. Tapi sekarang aku perintah ikan menyembelih anak ikan sendiri. Jadi apa itu? Masalah jadi anuman apabila disambati orang kadosa menuruni bapak Jumat. Mendasar bujur. Hilang ya, mendasar bujur. Apa tersinggung, jadi kadang bakal lahian atau tambok ya, mendasar hina pada tambok seorang. Nah oleh karena itu pertama hidup ini seorang dulu jangan merasa diisi kelebihan, dadak bisa. Di awal kita ini kedada kesah yang menunjukkan diri kita punya kesah sekadada. Hina, lalu kita ini mahantak sudah hantok harus lawan diri. Pang ada orang mahantak tadudi, berarti nyatu tadudi datang mahantak diri kita. Dan hanya menggani berarti lawan kita mahantak diri kita juga. Jadi kita tidak perlu kesinggung. Kenapa? Sama dia mahantak. Kenapa jadi tersinggung? Ya kita maambung. Kita merasa alim, kita merasa sugih, kita merasa bungas, kita merasa harap datang hinaan, lalu ada terima belawan. Seorang maambung diri, kurang mahantak, lalu kehuan, lalu marah, lalu kesinggung, kada terima. Itu penyebab jadi penyinggungan itu karena inya maambung lawan dirinya. Kalau orang mahantak lawan, lalu kada terima. Coba ini mahantak dia lawan dirinya. Aku hina, aku kada banyak kelebihan, aku rigat. Ada orang menyambat nang rigat juga, kata imbay, kada apa-apa. Berarti ini tuh menggani seorang. Kadang nang menyambati pang menggani seorang serongan menumbuk galam, ada kawan datang menggani. Oh terima kasih lagi. 4 buah mahantak akan galam. Angke penyinggungan. Kenapa jadi penyinggungan? Ini maambung. Nah biasanya tuh ya nang ketujuh tampil, ya ketujuh nang model cungol, ya. Mentang-mentang hanya hayat bis amma hafal jadi imam sudah. Nah, di hati lalu tumbuh aplikasi minta puji. Belajar belum
jadi imam aja bagus aja bacaan, bujur aja, tidak salah. Tajwidnya bujur, lagunya bujur, pas, tapi hatinya pada belajar lagi bahwa ini lain kebaikan seorang, ini kebaikan Allah, seorang kada bisi kebaikan. Jika kada Allah nih berbuat baik, kada baca huruf. Jika Allah nih kada berbuat baik, kada rukuk, kada i'tidal, cuma inya kada tahu itu rasanya inya. Lalu maambung diri, ada kena nang mahantak nang apakah lalu kesinggung aja kok timpas saja. Inya maambung orang mahantak lah belawan halus lagi sudah maambung diri sudah sampai ke Tuhan ya ambungan nyaman lah hidup jadi ambungan, tahan kaknya pasti kasih laro. Datang gimana isi kelebihan? Jika ada Tuhan menyuara akan menolongi kepada harapan kesiwara kaum pakehan itu. Berarti kebaikan orang, yalah kebaikan orang. Rukuk pun kebaikan orang. Jika ada Tuhan merukukakan depan mana rukuk. Lalu ada BIC, mungkin ada BIC, lalu aib. Nah, manakala aib diri ini fokus kita pandang, itu sudah pertanda akhlak yang mulia. Udah. Dia bimbang dengan aib dirinya sendiri hingga dia kada lagi sawat melihat aib orang. Udah akhlak mulia sudah. Udah akhlak mulia. Mikirkan aplikasi nang virus-virus di awaknya supaya terhapus itu jadinya sudah mau hingga kada sawat mikirkan aib orang, itu sudah bujur, akhlaknya bagus sudah. Nah, ketika dia sempat melihat aib orang, harus dia mendoa, jangan menyambati, karena gibah itu hukumnya haram. Karena menyambati aib orang hukumnya haram. Lalu agama menyuruh didoakan orang yang banyak dosa. Wasra'ni amriha, dan lalunya membesar-besarkan keadaan dirinya. Wal-ujbi bi'amalihi, lalu mengaku-akui amal kebaikannya, lalu ia merasa inya yang punya kebaikan. Wa takabburi ala ghairihi, dan akhirnya ia merasa harap daripada orang lain. Wahada bermula memandang kelebihan diri, mengakui diri punya kelebihan, sombong dengan orang lain, merasa seorang harap pada orang lain. Huwa a'zamul fitnah, ini dosa paling besar, dosa menggono. Wa kana aydan sababan li jarril wabal ilaihi, dan orang yang kada berakhlak kasih sayang melihat aib orang itu menjadi sebab datangnya adab kepadanya. Min di'aihi bisifati rabbih wa munaza'atihi likibriyaihi wa 'azamatihi, karena sebab mengaku-ngakunya inya dari sifat kaya Tuhan, yaitu sombong. Rasa harap ampun Tuhan, sombong itu sifat Tuhan, rasa harap itu sifat Tuhan, selendang Tuhan diambilnya pada oleh Tuhan bagi lijarril wabal. Orang sombong akan diadab oleh Allah, orang sombong akan disiksa oleh Allah. Wahada a'zafu a'zamul wabal wa ghaya khizyi wal nakan, bermula sombong sampai kecintaan ampun Tuhan, itu adalah sebesar-besar bahaya dan sehabis-habis penghinaan. Ruya anna Ibrahim alaihi salam diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam lamma arahu Allahu malakutus samawati wal ard, manakala sedang dilihatkan oleh Allah alam yang di atas gaib, yang di bawah bumi dilihatkan juga. Asrafa ala rajulin fi ma'asiyatin min ma'asillahi ta'ala,
sidin melihat ada seorang laki-laki menggauli dosa dari bermacam-macam dosa. Pada ada lalu mumpung sidin berucap, binasakan orang itu ya Allah. Fahalaka, maka matilah orang yang didoakan Nabi Ibrahim tadi. Wa kadzalika akharu wa akharu, demikian juga ada pulang seikung nang begawi dosa didoakan pulang oleh Nabi Ibrahim supaya mati. Datang pulang seikung nang menggawi dosa didoakan lagi. Fahalaku, makian semenyaan. Fa'awallahu ta'ala ilaih, lalu Tuhan pun bertender lawan Nabi Ibrahim alaihi salam. An ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah, engkau perlu tahu kau adalah seorang laki-laki yang selalu dikabulkan doa. Fala tad'una ala ibadi, cuma ingat, jangan mendoakan hambaku itu dapat kebinasaan. Itu hambaku Ibrahim, itu hambaku. Fa'innahum minni ala thalasi khisal. Hai Ibrahim, orang-orang yang berdosa itu 3 permasalahan. Inna an yatubal abdu minhum ilayya fa'atuba alaihi. Bisa jadi nang berdosa tadi Ibrahim minta ampun lawan aku mau maampuni, selesai urusan. Wa inna an ukhrija minhu nasamatan tusabbihuni. Dan kedua Ibrahim, bisa jadi aku keluarkan dari sulbinya itu nanti ada dzurriyyat yang selalu bertasbih kepada aku. Bisa jadi. Wa inna an yub'atsa ilayya, dan bisa jadi orang yang berdosa itu sampai ke mati lalu yub'atsa dibangkit. Fa in syi'tu afawtu anhu wa in syi'tu aqadtuhu. Itu pun kena saat berhadapan lawan aku masih terserah aku. Aku hendak ampuni, haknya aku hendak siksa, haknya aku. Engkau cepat benar langsung ngambil keputusan mendoakan orang yang dijolim supaya mati. Padahal bisa jadi inya bertaubat, ku ampuni. Bisa jadi bujur inya berdosa, tapi keluar dari sulbinya orang yang bertasbih setiap hari. Abu Jahal, keluar dari Abu Jahal siapa? Ikrimah, ya kan? Beriman kepada Rasulullah, ya kan? Nah, bukti fakta. Nah, bisa jadi Tuhan inya sampai ke mati juga berbuat dosa, tapi undanang maampuninya. Undanang kurang lebih jadi nyawa ninja Tuhan jangan itu Ibrahim. Nah, itu nanti tagur Nabi Ibrahim. Jadi ini sandiwara yang harus kita tonton, yang jadi pelajaran. Nabi Ibrahim bukan salah, tapi memberikan pelajaran bahwa kaya itu salah. Kaya itu salah. Nah, ayo, ini kada anak kita serongan kita doakan, nang kada-kada kan lucu. Doanya mati muak darah, mati jadi hantu. Musia kabul. Nang bedahulu didapatinya siapa ya? Seorang. Kadang pakai atau cuma emosi, kadang-kadang marah. Lalu jangan orang anak seorang didoakan binasa. Ya Tuhan hadang dulu, ini hamba udah sebelum jadi anak nyawa. Nggak tahu lah, udah ya Tuhan punya kasih sayang, kayak apa nyawa menyayangi anak nyawa itu ada pada sayang mana nyalon anak nyawa, udah lebih lagi ya Tuhan sayang lawan hamba udah. Nyawa langsung ambil keputusan mati, nyawa ini lantaran kabul doa, udah kabulakan. Cuma udah ini menagur, hadang dulu. Nah, kila inna hadza, diriwayatkan bahwasanya ini sababun li amrillah bizibhi waladih. Inilah sabab datang perintah Allah untuk Nabi Ibrahim merasakan betapa Tuhan rahmatnya luar biasa. Sembelih Ibrahim anak nyawa. Nabi Ibrahim sadar, kainikah Tuhan lawan hambanya.
Kayak apa kita lawan anak, ayo. Sayangnya, cintanya, jar Tuhan lebih dari ini. Mulai itu Nabi Ibrahim kadang mendoakan lagi orang-orang agar mati. Li'annahu ta'ala rahimun bi'ibadah, karena Allah itu kasih sayangnya luar biasa lawan hambanya. Nah, bayangkan pian Tuhan tuh sayang lawan pian, kayak apa sayangnya lawan pian? Pian kayak apa menyayangi anak? Itu hanya juz'un, bagian kecil kasih sayang nang dijulung Tuhan. Diilhamkan Tuhan ke hati mama, diilhamkan Tuhan ke hati abah, hingga mama menyusui hakun meja kada guring asal anak guring, hakun meja nyamuk asal anak ada benyamuk. Itu baru bagian kecil dari rahmatnya Allah. Allah lebih dari itu. Lalu dirasakan oleh Allah. Nabi Ibrahim kayak apa perasaan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anak? Pasti gejolaknya luar biasa. Tapi dengaran perintah Allah harus diasih, dan harus supaya merasakan bahwa kayak apa hati lawan anak. Lalu sadar sendirinya mungkin ada tedundum kita ini kada mau ampih. Coba ketika kanakan main bola tuh suruh dia tagur, kada mau ampihnya mungkin ada tejurung kok hanya sadar. Nya kayak itu dasar kayak itu. Jadi rasa tuh nang mola sadar. Nya mungkin ada tejurung kok hanya ampih. Nah, wal hasilu, maka hasil yang dipendar. Nah, jadi akhlak itulah yang paling kita pikirkan. Jadi bini kayak tujuan, ya kan? Jangan didoakan kada-kada bini dahan mati jadi waris ya. Saking sangkalnya apa? Jangan. Tau doa nang mati kafir, jangan juga. Tau doa nang binasa, jangan. Kita kada tahu siapa, tahu di sulbinya ada wali, kita nang memagat lah. Kita kada tahu. Abu Jahal itu contohnya nyata kafirnya, nyata memusuhi nabinya. Keluar darinya Abu Jahal anak nang beriman kepada Rasulullah. Nah, ya. Botolnya jatuh piring, nyolak botolnya topi miring, dalamnya kopi. Nah, kita ada tahu. Ya Allah, bujur aja nakal, abahnya anak ya wali, bisa aja. Ya Allah, Tuhan tuh maha kuasa. Ya Allah, mengolah sesuatu tuh kada pasti pang dari orang wali-wali, bisa aja nang wala jadi wali, mau baris saja satu umat. Dengalih kada juga, mau baris saja satu umat. Buktinya Abu Jahal. Bukti kedusan yang dicari bukti Abu Jahal tuh bukti batunya malah lagi Abu Jahal tuh bakawan Abu Gosok An-Naluka sapata, bahwasanya beli lihat aib orang. Nah, itunya ada wali itu nang dibukakan hijab, melihat aib orang seberataan ada. Nah, itu memang ni'matun minallah 'alal murid. Nah, memang itu kelebihan yang dikasih Tuhan lawan seseorang yang menuju kepada Allah. Tapi harus disyukuri. Apa cara menyukurinya? Wa syukruha as-sitru was-safhu. Menyukuri kelebihan itu tadi, jangan dibuka-buka aib orang itu. Nah, itu bila terbuka berarti kan menyukuri. Was-safhu, dan suka memaafkan akan aib orang itu tadi. Nah, udah ada. Ini memang kadang-kadang kita sudah kehilangan akhlak ini. Kita itu orangnya pendendam, jadi bila orang jahat lalu jahat aja. Nah, ini lalu pagat akhlak ini. Orang kusing baikan, ya kita jahati juga, banget lagi nih jahatnya liwar. Orang baik kita baik sudah bagus, ya lah. Orang jahat kita balas jahat, tapi oleh masih bagus juga. Orang menampar kita menampar, orang meninjak kita meninjak, caranya, ya lah. Yang bagus lagi orang menampar dan jumlahnya duit, nah itu bagus. Yang lucu orang baik kita jahat, masya Allah. Ini kan ada utaknya, ini kan ada utaknya nenek. Ini dasar kira binatang nang jejadian. Kalau logikanya orang mesin baik kan, kenapa kita jahat?
Kuitan itu sangat baik lawan kita. Kenapa kita jahat lawan Sidin? Sampai memadahkan Sidin tuh bungol, mentang-mentang sekolah SD aja, Pang. Seorang tinggi, Pang, S5. Lalu madahkan Kuitan kolot. Bah, jaka ada unda begawi lawan mama nyawa, aja Kuitan gak ada lahirnya bungolai. Kok begitu mudahnya, ya? Hah? Padahal Kuitan, ya Allah, seandainya mulai Banjar menghimpuk Kuitan sampai ke Mekah berjalan batis, belum terbalas kebaikan Sidin. Kenapa mudahnya menjawab Sidin? Kan itu tah lucu banget. Dasar kada berutak kabis saya. Nah, oleh karena itu nang mana bisi Kuitan, hormati Kuitan. Nang mana sudah meninggal Kuitan, hadiahi Kuitan. Biar PTH 4 menjadi anak yang saleh yad'ullah. Bacakan nang PTH 4 dah. Sidin di rumah sakit kita gaduh, ongkos rumah sakit kita bayari, nasi wadai apa kita tukarakan. Timbang Sidin, sekarang Sidin dikubur lebih dari rumah sakit. Lebih. Nah, kita akali PTH 4 himung lebih dari himung di rumah sakit. Percaya aja, bila ada percaya mati dulu dia. Kita kirimin anak dia. Karena hadis waladin salihin yad'ullah. Nang mengalir itu doanya anak yang saleh, yang selalu beribadat kepada Allah, mendoakan. Nah, ternyata iblis memagat jalan sini. Banyak anak yang kadang melihat kebaikan Kuitan. Bahkan Nina Kuitan dikubur lagi bapak, ada pernah kepikir ini lagi bapak nyaman kah Sidin sakit kah? Nah, ada kepikir. Dulu Sidin siang malam mikirakan seorang. Dulu Sidin siang malam memikirkan kayak hidup seorang. Kada siang malam, kada malam siang. Aur kita jangan dipikirkan. Sekarang Sidin dikubur, kenapa kita ada mikirkan Sidin ini senyaman gak ada? Disiksa gak ada? Keganang gak ada? Kita bahari tulak kemana-mana Sidin mengganang. Nelponnya lagi bapak sampai kita sudah. Hah? Itu nyata tuh kebaikan. Kenapa kita balas lawan kejahatan? Ya paling kada kayak orang membalas, cuma ciri melawan paling kada ada. Ciri melawan barang. Tapi hari kah 4 jalan baca Yasin kan, baca Tabarak, doakan supaya abah na dalam kubur, mama dalam kubur selamat, dirinya akan ajak mendiajak dan ampun sama sekali ajak. Itu paling gak ada. Siang malam itu yang dipikirkannya kenapa PTH 4, karena Yasin. Utak ke anak itu berarti kan utaknya tuh hendak membalas kebaikan. Waktu di jalan dicari, membaca mulai jam 7, bulik jam 5, datang ke rumah bini rangut-rangutan besar. Jadi jangan laki kurang apa lagi anda nih, kayaknya kurang sugih bener. Sian laki bercari sudah, jangan lihat duitnya, lihat perjuangannya. Laki berusaha mencari, beca-beca diskon 20% sampai ke itunya, kesian bercari penumpang, dapat selawi, dapat 50 bulik, nukar baras apa Jerman bini. Nah, apa ini jar kara kono kara kalung. Ada itu Jerman laki panjang lah kalung tuh. Sampai beca. Mau dah laki. Kalau kamu karakan lagi kesian membaca, lihati dulu, jangan melihati orang disabalah, jangan melihati kawan nang galangnya sampai ke siku. Nih kakalongnya 5 kilo, nih tuh nang ditih laki membaca dapat 50.000 aja sehari. Itihi laki jana, alhamdulillah lakiku dapat rezeki. Naik sayang, tuh kopi siap sudah. Kan berbalikan kopi kayu juga, kan apa lagi? Supaya ini dihibur, laki mana nang kada bahagia, bukan mahal lagi nang jadi ukuran, bukan warna kulit lagi nang jadi ukuran, cuma pamandiran lawan paman bagio ya. Pamandiran ini nang penting. Wala bila pamandiran bagus, naik sayang ya.
Tuna kopi ada sudah, wadah ada, yuk makan dulu. Jadi jangan lagi yang aku dapat hari ini 50 umat ada apa-apa 50 tugin syukur daripada kada lalu nyamannya didengar kalinya tuh nah nyaman benar. Makanan di dalam selawar tuh lo mau bangun ya otak nih dingin iya otak heng digarak ditempeleng saya mau bangun ini model kata hati juga nih modelnya belas sungkawa juga satu entah jalan ketuangan penuh derita kan ini lah ribu aja lah saya sama sekali mama sakit hati laki buruk dada ya susu laki itu miring sabala kalau lancakan ngorot lainnya kemandiran yang penting karena kada dapat ngarang rezeki wadah putar kada tahu kan nah jenang laki hari ini kalau dapat kada apa-apa sayangnya yang penting yang sudah berjuang dapat kada dapat ulun kada memandang dapat kada dapatnya yang penting yang bulik umumnya nyamannya didengar jadi jenang laki asal kada salah pilih kayak ini rasa tuh jadi nyaman ini moha sudah lutong siang aja kada kelihatan pamandiran kasar pulang ya Allah jadi jarang laki tak pilih nang apa undang padahal kan undang sapit ya lain apa datang laki ya Allah ada kupikahnya ulah serangannya jadi jangan laki belahakan panggung jawab sian laki membuka tutudung kopi kosong gula kosong padahal di dulunya duit hangsa kalinya bini mengeridit panci nang dikeridit padahal pancinya sudah 30 buah buting keridit pulang kopi laki makan kadada gula laki kadada akhirnya jeneng laki ya Rasulullah ya Habiballah han dasar kayak tukang jeneng bini kene bilanya kadada duit bersalawat dihapaknya pulang siap ngelarang meminta mas nang laki dah ambil gula sedikit sisanya asap upi kita asap upi laki dulu duit segen makan minum ditukarakannya segen nano panci segen baju segen itu yang lalu ya Allah inya makan benar laki kan ditinggalinya tak kemana itu ikan ayo awala rahmatan lil alamin ini ayat Al-Quran itu sederhana tapi pengamalannya pun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kayak apa buhan Makkah kok menyakiti Rasulullah kayak apa mereka menggapit kehidupan Rasulullah jangankan orang marina wujud sendiri nang jadi provokator bayangkan itu dan sidin tetap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mulut beliau enggak pernah berubah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun nah itu tak jadi kan bila pina bahannya kita nih kalau bila pina bini itulah nakal ya Allah mati lo nyaman mana doa mati itu tetangga kita kan yang melahong dah mati ya apa mungkin ada lahong di kampungnya kada berkat kampung ya kemudian pasti juga kan di kampungnya lahong semuanya nih nyawa ada lahong di situ kulihong berulang kampungnya lahong seberataan ya kada lahong pundut ya kampung kada berkat jadi jangan kawan kenapa di situ ya itu ya dan kada bisa duit lagi pang ya berjalan hubungan lagi dengan kawan berunung orang bilangnya kampung lahong doakan aja siapa tahu ikan diangkat Tuhan jadi wali berkat mendoakan orang lahong ulun berua kada mendoakan lagi lawan menggawi-gawinya karena menghina orang itu dia pahala ujian
Mungkin orang itu pahala yang datang di mana hadisnya tahu juga. Nah ini sebiji akhlak. Mudah-mudahan kita berdamai karena orang-orang saleh inilah kelebihan mereka. Ini kelebihan yang susah untuk ditiru. Hingga seseman berkata naik pangkatku melainkan dengan amalan ini. Naik pangkatku karena ini akhlak Allah kasih kepada aku. Jujur dasar ini luar biasa. Mengada orang yang kayak ini maka masyarakat jadi dapat rahmat. Masyarakat jadi dapat kasih sayang. Hingga Nabi bilang siapa membaca 27 kali Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat maka orang itu digolongkan kekasih Allah bihim yumtarun sebab mereka itu ada hujan masih turun bihim yurzaqun sebab mereka yang kaya itu utaknya masih ada rezeki masih berberkat bihim yurhamun sebab mereka itu masih ada yang mendoakan orang diampuni memaafkan orang itu masih ada lagi maka rahmat Tuhan masih ada barakat orang itu nabilah habisan sudah nambah akhlak kayak itu hujan sudah ada turun lagi turun ya tinggalan rezeki tapi mau lagi berberkat kenapa itu karena ada lagi yang kayak itu bisa akhlak dan rahmat yang khusus pun kada mau datang. Kenapa? Karena orang yang itu ada lagi di hidup kita. Maka dari karena itu mudah-mudahan kita berusaha sedikit demi sedikit belajar dan mencoba untuk berakhlak seperti itu. Susah, tapi memang begitu harus kita lakukan. Susah, kita akui susah. Dan mudah-mudahan kita bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Hablum nafsi bil ma'siyati wallahu a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علمهم عنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحمنا سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ampun dan minta ridha dunia akhirat.